Arti cinta yang sesungguhnya menurut kamu apa? Cinta. Untuk sekarang yang menjadi pikiran saya itu bukan cinta. Kenapa? Jujur untuk masalah cinta saya belum pernah tahu definisi seperti apa yang sebenarnya tentang perasaan, tentang cinta dan sebagainya. Apakah selama ini kamu belum pernah merasakan cinta? Ini cinta apa dulu ini? Cinta dengan sesama manusia dan sepasang tentunya. Kalau untuk orang tua sendiri kita pasti udah pernah merasakan itu semua. Tetapi untuk lawan jenis, masa sih kamu belum pernah? Kalau untuk cinta, sebelum masuk ke cinta sama sayang itu menurut Mas Yosep itu kastanya tinggian mana? Atau Cinta. sama-sama? Karena sayang kita bisa berikan untuk banyak orang, tetapi cinta itu tidak bisa kita berikan untuk banyak orang. Berarti cinta itu melebihi dari kata-kata sayang. Yes. Untuk masalah cinta, saya belum pernah menemukan sosok yang bisa saya cintai, Ya. yang bisa saya cintai dengan sepenuh hati saya. Karena apa ya? Karena dari awal yang saya sebutkan tadi, saya belum pernah menemukan definisi arti dari cinta tersendiri. Menurut Mas Yosef sendiri nih, cinta yang menurut Mas Yosef dewasa itu cinta yang seperti apa? Kalau menurut pribadi saya, sudut pandang saya, ketika cinta itu dikatakan dewasa atau tidak, di situ sudah tidak ada lagi keegoisan. Ego sudah tidak ada. Kita tahu semua orang pasti mempunyai ego. Kayak kita bertiga saja, kita cowok semua di sini kita juga punya ego sendiri-sendiri. Apalagi ketika kita bersama sepasang lawan jenis kita yang kita cintai. Yang kita tahu wanita itu lebih banyak presentasi menggunakan perasaan ketimbang dengan logika, beda dengan pria. Kalau menurut saya pribadi, ketika cinta itu bisa dikatakan dewasa, bagaimana kedua manusia sepasang insan tersebut bisa menurunkan ego demi menunjukkan sebuah cinta yang dia inginkan. Nah, berarti di sini tentang ego ya. Sebenarnya manusia itu sendiri memiliki egonya masing-masing. Tapi di sini kan harusnya ego sama perasaan itu menurut saya pribadi itu harus bisa dibedakan. Karena ego kepada seorang teman, ego kepada seorang perasaan, ego kepada seorang orang tua dan orang-orang sekitar itu pasti berbeda-beda. Dan di sini yang menjadi porosnya itu adalah gimana sih kalian bisa Melawan. Mas Yosef dan Mas Baim sendiri bisa mengerti apa makna dari perasaan dan di situ kalian bisa menyebutkan bahwa itu adalah cinta yang sebenarnya. Mas Yosef dulu, Dari boleh? saya untuk membedakan perasaan dengan ego supaya mengetahui bahwa itu cinta. Sepele aja sih ya. Ketika aku mencintai seorang wanita dan wanita itu dibikin bahagia oleh cowok lain, di situ aku cemburu. Jadi aku memaknai perasaan itu dan di situ pun sebenarnya ada ego. Itu milikku. Di situ egois kan, tetapi pada dasarnya mungkin saja ketika dengan saya dia belum bahagia. Tetapi ada orang lain yang bisa membahagiakan dia. Tetapi di sini egois saya muncul. Enggak, dia bahagia sama aku. Dan perasaan saya yang cinta sesungguhnya, saya cemburu dengan itu. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan itu ego berguna untuk mendefend hal-hal yang tidak akan diinginkan. Nah, untuk Mas Baim sendiri, Kalau menurut saya ya, kalau ngomongin ego ya jujur aja saya tidak bisa melawan ego saya sendiri. Karena ya anak cowok ya, mau gimana lagi ya. Kan kita udah, maksudnya tuh kita udah, pertama itu kita udah berjuang ya untuk mendapatkan orang itu, misal si A. Ketika kita udah berjuang melawan si A, untuk mendapatkan si A, tetapi ada orang lain juga yang ingin mendapatkannya ya kan. Di situ kita tuh bertarung. Ya kan, di situ juga kita tuh udah pastilah satunya juga ego juga kan. Mau bagaimana caranya agar supaya wanita tersebut kita dapatkan. Maka dari itu untuk wanita nih,
untuk wanita yang sekiranya harus berpikir lebih jauh ke depannya, jangan berpikir pendek lah gitu. Ketika ada seseorang mungkin ya gimana sih? Ya banyak wanita yang bilang, cowok manis Jawa doang nih. Why? Mungkin ini. Ya ini nggak usah munafik lah ya. Kita kalau udah menjalin hubungan pasti ada rasa bosan kan? Ada rasa bosan. Ini tergantung kita sebagai lelaki. Mungkin ya untuk wanita juga loh. Kita tuh hanya ada dua pilihan. Kita mampu untuk bertahan dengan satu orang itu, atau kita untuk mencari orang yang baru. Kalau misal orang itu dewasa, pasti dia akan bertahan dengan orang yang sama. Kalau misal dia akan mencari orang baru, dia nggak akan nikah. Walaupun dia akan nikah, pasti nggak lama akan cerai. Begitu. Oke. Mantap sekali ini Mas Baim. Kayaknya menggebu-gebu dan mungkin pengalaman pribadi. Iya. Tidak sih. Ya pengalaman teman saya pribadi. Ini nih, jadi yang di sana Purwokerto. Baim, saya sudah nih. Masa sih seumur dia belum pernah jatuh cinta dengan cewek, kan nggak mungkin. Jangan jatuh cinta deh, tertarik kan nggak mungkin. Cobalah ceritain. Sebenarnya untuk masalah tertarik sendiri ya pastilah. Setiap orang, setiap manusia pasti Masih normal kan? Masih normal. Saya masih normal. Bahaya coy. Pasti tertarik sama perempuan, pasti tertarik sama lawan jenis. Jadi cuma aku pengen cerita sedikit. Jadi aku teringat terus sama kata-kata Pak De aku. Pak De aku pernah bilang kayak gini. Kamu masih muda, boleh pacaran. Kamu masih muda, boleh menikmati masa remaja kamu. Tapi kamu harus ingat, kamu berpacaran juga harus memiliki sebuah prinsip dan memiliki sebuah pegangan. Nah, pegangan tersebut yang disampaikan oleh Pak D saya adalah cintailah pasanganmu seperti bukan seperti itu kata-katanya. Dan grogi loh Mas. Ini Gini. sharing. Salah. Kata-katanya gini. Sebelum kamu mencintai pasangan kamu, yang pertama yang harus kamu cintai dulu adalah diri kamu sendiri. Yang harus kamu cintai adalah diri kamu sendiri. Karena apa? Karena kalau kamu tidak bisa mencintai diri kamu sendiri, gimana kamu bisa membahagiakan pasanganmu dengan dirimu, dengan perasaanmu yang kamu punya. Dan kemudian ada salah satu kata yang lagi yang disampaikan oleh Pak Ade saya. Kamu masih di umur berapa? Kamu masih di umur berapa? Kamu masih di umur berapa? Jadi kalau dia masih pacar kamu, cintailah dia. Jangan lebih dari 50% seperti kamu mencintai diri aku sendiri. Kalau dia sudah punya istri, kalau dia sudah menjadi istri kamu, cintailah dia 100% lebih cinta kamu kepada diri kamu sendiri. Itu Pak De saya yang bicara seperti itu. Jadi itu menjadi pegangan teguh saya untuk ini bicara bentar. Iya, saya akan bertanya kepada Mas Yosef. Kan kepada Anda sudah, Mas Yosef sudah kan. Nah, untuk Mas Yosef sendiri, bagaimana sih cinta yang tulus? Cinta yang tulus yang sebenarnya itu seperti apa? Ini tulus bukan tulus penyanyi ya. Ya. Yang sedang aku alami aja lah ya. Iya. Dan sebenarnya kayak aku pun sendiri berbicara tulus kan sebenarnya sama dengan ikhlas kan, tanpa pamrih dan lain-lain. Dan saya juga percaya dengan kalimat cinta itu bodoh, karena saya juga pernah merasakan ketika saya mencintai satu orang wanita, padahal hal itu sebenarnya merugikan saya, tetapi saya lakukan. Karena apa? Saya cinta, dan cinta itu bodoh. Dan aku pun mempercayai kalimat itu. Jadi untuk cinta yang tulus yang sebenarnya, walaupun apapun yang diminta oleh wanita, ketika aku berjuang dan mampu untuk memenuhinya, pasti aku lakuin. Tetapi
itu sebenarnya ya 50-50 sih antara tulus ataupun cinta bodoh goblok gitu. Nah sejauh ini sih definisi dari tulus tanpa pamrih yang kita sering belajar bersama lah. Tetapi kalau dari sudut pandangku pribadi itu tulus, apapun yang kita udah pernah lakuin ke dia tidak akan pernah diungkit lagi. Walaupun dia menyakiti kita, tapi semua pengorbanan, semua perjuangan kita terhadap wanita itu tidak akan sia-sia. Bukan sia-sia, kita ungkit. Tidak sia-sia Karena, juga maksudnya. iya, karena ketika kita mengungkit hal-hal yang dulu yang kita perjuangkan ke dia, sama aja kita itu menyakiti dia. Dalam arti, oke lah, kita bicara secara manusiawi, nggak ada yang intinya aku deketin dia karena aku cinta. Di situ pun kita udah bicara cinta itu bukan tulus lagi di situ, karena dalam cinta itu kita menginginkan suatu wanita. Kalau kita bicara cinta, aku mencintai dia, dia mau sama gue, dia mau sama siapapun, terserah. Karena cintaku tulus. Tetapi yang saya sendiri pun cinta yang tulus itu ya masih abu-abu sih, belum mengerti benar cinta yang tulus yang baik itu gimana tuh, belum pernah. Bicara tentang cinta tulus nih. Oke. Tulus nih. Pernah gak sih dari kalian tuh? Kalian udah suka sama dia, ternyata dia sama yang lain cintanya. Itu bisa dikatakan cinta tulus itu di situ. Oke. Coba kalau dari Alim sendiri, Baim sendiri gimana? Siapa? Saya dulu ya. Serah. Yang lebih tua dulu. Cinta tulus. Bukan cinta kepada Mas Tulus. Sebenarnya untuk jangan cinta tulus deh, maksudnya aku tertarik sama seorang dan seseorang Anda tersebut. terlalu bertahan, Anda tidak pernah cinta dengan wanita. Anda itu bullshit. Oke, kita secara biologis saja lah, pubertas dan lain-lain. Umur Anda sudah melewati itu. Nggak mungkin dong nggak pernah ada cinta. Anda itu pernah merasakan cinta, tapi Anda tidak tahu itu namanya cinta. Karena sudut pandang Anda dan Anda terlalu beridealis. Karena idealis kamu itu yang menampis semua persepsi tentang cinta. Oke. Dan sekarang yang saya tanyakan, ketika kamu cinta dengan wanita tetapi wanita mencintai cowok lain, itu gimana sih? Sebelum aku mau menjawab, aku mau berstatement sedikit aja. Dari Mas Yoses tersebut tentang idealis. Salah nggak? Sedikit tok sih. Menurut saya mempertahankan idealis tersebut, menurut saya pribadi tidak salah. Karena apa? Di sini saya menjaga diri saya sendiri untuk tidak terjerumus di hal-hal yang tidak terlalu harus dipikirkan sekarang. Jadi itu kata-kata yang akan saya camkan di Mas Yosef bahwa idealis tersebut saya pertahankan biar saya tidak terjerumus ke hal-hal yang seharusnya tidak perlu saya pikirkan terlebih dahulu. Itu Belum mungkin, waktunya itu sih mungkin persepsi dari saya. Itu Mungkin pun kita kembali ke hak. Nah, kayak kita kan intinya aku dengan kekeh dengan sudut pandangmu, kamu dengan kekeh dengan sudut pandangmu, dan itu fair saja. Terus untuk masalah balik lagi tentang cinta, mencintai seseorang dan seseorang tersebut direbut oleh Bukan direbut. bukan direbut. Mencintai mencintai orang lain. Itu tantangan sih, dan saya jujur pernah. Gimana cerita. Saya sayang sama perempuan tersebut. Saya sudah berusaha dengan cara saya mendekati dia, dengan cara saya memberikan, ya bisa dibilang perhatian lah ya, perhatian dan care, dan ya dengan cara saya lah ya, dengan cara seperti ini. Ternyata Aduh, dalam. jujur sebenarnya ini menjadi pengalaman yang mungkin sulit aku lupain sih. Karena apa ya? Karena bisa dibilang ini menjadi tolak ukur saya untuk memiliki sebuah prinsip, memiliki sebuah sudut pandang, memiliki sebuah yang bisa dibilang idealis. Betul. Tentang apa yang saya pikirkan saat ini. Jadi
saya percaya semua hal yang akan terjadi berikutnya pasti ada asal usul dan sebab akibat. musababnya. Jadi muasalnya. sebab muasalnya. Jadi saya pernah mencintai seseorang, saya pernah berjuang untuk seseorang tersebut. Saya pernah setidaknya mencoba untuk mendekatinya, ternyata Dan ternyata cinta. backsoundnya ya. Yang tadinya mau meresapi mendalami dan akhirnya Ya berarti boleh aku katakan ini kamu sendiri tuh ada trauma ya? Atau bisa nggak sih dikatain trauma? enggak sih, kalau aku enggak mau. Trauma mungkin menurut saya dia trauma tidak, tapi dia tuh tahu sendirian dia anaknya kayak gimana kan. Dia kalau mau ngerjain sesuatu, dia akan berpikir ke depannya. Takutnya maksudnya Iya, terlalu defend. iya, dia itu seperti itu. Anda itu Dan dia juga ngomong kan sebab Anda belum muasal. menjalaninya, tapi Anda sudah Seperti dukun. Seperti dukun. Dia belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi dia sudah mau ngeklaim ini akan terjadi. Padahal enggak. Saya akan menjawab pertanyaan Mas Ustaz. Gimana Mas tadi yang Kamu cinta sama seseorang. Kamu belum pacaran nih. Kamu cinta sama seseorang, Iya. tapi seseorang itu cinta dengan orang lain. kenyataan aja. Dalam-dalam ya. Tapi kan kenyataan maksudnya bukan berarti itu aku. Posisi itu aku loh. Ini defend juga. Ini defend Bukan. juga. Iya. Oke. Ketika saya mencintai seseorang dan seseorang tersebut mencintai orang lain, bukan gitu. Saya mencintai seseorang dan seseorang tersebut padahal sudah mempunyai pacar. Bukan itu. Enggak, itu yang lebih tajam lagi, Mas. Bukan masalah itu bikin tajam anjir. Enggak gini aja Mas. Kan enggak loh. Kan mungkin kalau jika sama-sama punya pacar itu wajar. Tapi ketika kalau saya mencintai seseorang yang sudah memiliki pasangan, sangat tidak wajar sebenarnya. Mas Baim, tolong. Kalau dosen menjawab, kalau dosen memberikan pertanyaan, dijawab dengan sesuai dengan pertanyaan tersebut. Iya, jangan terlalu berputar lah ya. Nah sekarang Oh iya, siapa? intinya apa yang Anda rasakan? Ini menyerang pribadi. Iya, apa yang Anda rasakan apabila perasaan Anda itu dikecewakan karena Dia tujuan mencintai- Anda mencintai orang lain. Cewek itu mencintai, tapi kalian tuh belum pacaran. Saya mencintai si B, tapi si B itu mencintai si C. Iya, tapi kamu sama si B itu belum Kalau pacaran. menurut saya, ya sama-sama belum pacaran kan? Iya. Cinta segitiga kan? Ya, bisa Segitiga begini, Mas. Bisa Saya mencintai dia mencintai ini. itu. Menurut saya fan-fan aja ya. Namanya perjuangan kan, perjuangan dan belum tentu juga begini. Mungkin kita awal kita akan maksudnya dikucilkan lah ya. Karena entah dia gak suka asal usulnya kita itu dari mana dan saya itu bagaimana sifat aslinya itu mungkin dia belum tahu. Sehingga dia tuh sudah menilai kayak dia males lah kenal sama orang baru lagi. Yang udah ada juga ada gitu kan. Misal sekarang balik lagi ketika misal si cowok tersebut tidak mencintai si ceweknya, tanyakan aja pada ceweknya bagaimana perasaan dia ketika saya mencintaimu tetapi kamu mencintai dia dengan dia tersebut tidak mencintaimu. Gitu aja mudah. Tapi menurut perasaanku ya biasa-biasa saja, fine, itu wajar. Toh itu juga belum berpasangan, belum berpacaran. Kita saling berjuang bersama-sama, ya kan, namanya cinta. Ini namanya cowok ya, itu kalau kita benar-benar cowok tuh ya harus tapi ini mampu maksud- untuk berjuang. Maksud dari sini tuh ya, si wanita yang kita cintai itu sudah berpacaran dengan cowok lain. Jadi gini lah, aku Berpacaran atau belum berpacaran? Tadi bilangnya berpacaran. yang belum berpacaran itu kita dengan dia, dengan wanita yang kita cintai. Tapi ternyata dia mencintai orang lain, dan tentu saja ketika cewek dan cowok saling mencintai pasti ada hubungan. Ya nggak sih? Nek iku nek bahasa Jawa aku pernah ngalami nek iku. Lah kan guys, saya sudah bilang, Mas. Oke, itu jawabannya udah itu ya. Kita Bukan. melanjutkan lagi aja nih. Bukan, Mas, sebentar, Mas. Nanti nilai saya yang jelek, Mas. Gimana ini? Saya belum berusaha untuk yang begini, Mas. Bukan Mas Pak dosen. Ya, Pak, ini Pak. Begini loh, Pak. Anda mengatakan saya mencintai si A dan si A itu sudah berpacaran dan Belum. Jadi kan gini tadi nih. udah ada hubungan. Tolong pakai otak kalian, pakai pikiran kalian, pakai logika kalian sesuai cowok pakai logis. Ya intinya begini, ketika saya mencintai dia dengan tulus, saya tidak akan merasakan sakit. Nih.
ada A, B dan C. A itu cowok, B itu cowok, C itu cewek. Ya. Si A mencintai si C, Si C mencintai si B. dan mereka saling mencintai dan terjalin hubungan. Otomatis respon dari si A kan pasti kok gini sih, aku udah Berjuang. bukan berjuang. Mencintai. Di sini kan kita lagi berbicara tentang cinta tulus, bro. Cinta tulus itu nggak ada kata berjuang. Karena ketika kegiatan, bukan kegiatan, ketika sikap perilaku yang kita lakukan untuk dia itu adalah bagian dari cinta, bukan bagian dari perjuangan. Ketika kita berbicara tentang cinta tulus, jadi apa sih yang walaupun kalian belum, ya coba aja bayangin apa sih yang kalian bakal rasain. Kan tadi saya sudah menjawab ya. Kalau dia kan fan saja. Fan saja. Karena ya saya kan mencintai dia dengan tulus. Saya berhak dia tuh berhak untuk bahagia dengan siapapun. Bukan harus dengan saya saja itu loh ya kan. Ini namanya gimana sih cinta yang tulus kan? Dia bahagia, saya ikut bahagia. Entah itu dengan saya atau dengan orang lain, itu hak dia. Yang penting dia tuh bahagia. Biasanya mulut dengan hati itu berbeda. Oke. Tenang. Camkan. Tapi aku menarik tadi Ini hanya teori, enggak belum kenyataannya. yang dibicarakan oleh Baim itu. Kan kalian tahu sendiri kenyataannya. Lim, nyongke kayak kiye. Saya kepriwe. makanya aku mau tanya tadi, Baim bilang kayak gini, kalau tulus itu tidak akan terasa sakit. Iya kan? Betul. Itu sih. Kalau tulus itu tidak akan terasa itu sakit. jawaban yang dicari. Itu kalau tulus tidak akan terasa sakit. Cuma ya, tolong saya Manusiawi. tolong berikan saya sebuah pandangan biar saya bisa menambah pengetahuan saya lagi tentang ini temanya udah cinta tulus. Bukan intinya sebenarnya ini bukan masalah teori ataupun apa ya. Karena cinta itu bukan hanya teori materi dan apapun itu, karena kita bisa katakan cinta ketika kita benar-benar merasa. Mantap. Jadi cinta itu bukan teori tapi cinta itu dirasakan. Ya, makanya itu sebelum saya merasakan dengan Anda, saya kepingin mendengarkan seseorang yang sudah pernah merasakan cinta tulus. Jadi sebelum biar saya ya is okay nanti ada yang bilang lah nanti nggak klimaks, nanti hasilnya udah tahu nggak sesuai harapan gini-gini. Yang penting kan di sini saya cuma mencari tahu, karena saya percaya jalan setiap orang mendapatkan sebuah pasangan, mendapatkan sebuah cinta itu pasti berbeda-beda, dengan tantangan yang berbeda-beda, dengan jalan proses yang berbeda-beda. Jadi saya tadi berkutip indah banget yang dibilang Mas Baim tadi, bahwa Cinta yang tulus tidak akan tersakiti. Berarti bisa dikatakan cinta yang tulus, apabila kita mencintai dengan tulus, kita tidak akan tersakiti. Ya sih. Saya setuju. Anda tersetuju? Setuju karena tulus itu sendiri ikhlas, bro. Gak banyak loh dari cowok-cowok yang kuat dengan oke lah, kita di mulut kita mampu. Aku juga logis, realistis. Cowok ketika sangat mencintai wanita, bullshit kalau itu langsung terjadi. Tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu, aku percaya. Tetapi sebelum ada fase cinta yang tulus tidak akan menyakitkan, pasti di situ akan ada sedihnya lah pasti. Mantap. Gini aja. Kita di sini memiliki pandangan masing-masing. Langsung tuangkan aja apa yang ingin Anda sampaikan, apa yang ingin Anda rasakan, apa yang ingin Anda berikan kepada teman-teman semua. Share semua. Siapa tahu teman-teman yang ada di sini bisa ikut merasakan dan ikut menikmati. Ya mungkin bisa Atau mungkin setelah tayangan ini dia akan peka ya. Apa perasaan kita yang sebenarnya? Kamu saja, kamu. Anda. Saya sudah Anda. Anda. Saya tidak. Oke, Tolong mungkin peka sedikit. nggak mungkin gini aja. Kita langsung tutup poin aja. Apa yang kita bahas pasti memiliki tujuan, memiliki hal yang akan ingin kita capai ke depannya. Jadi di sini
saya kepingin tolong berikan hal yang terdalam kalian yang ingin kalian ucapkan, dan berdoalah di dalam hati setelah itu. Semoga hal itu bisa menjadi penguat kalian untuk menghadapi terlalu cinta birokrasi tulus. kampus. Asik. Jadi gini aja nih, kita dari tadi udah ngomongin tentang cinta tulus dan kita bicara tentang menyakitkan itu. Percaya nggak sih dengan keindahan bucin, kenikmatan bucin? Untuk kalian pribadi, pernah nggak sih ngerasain itu? Nikmat, Kenikmatan dan keindahan bucin. keindahan. Sering kali ketika dari teman-teman kita, circle kita, gerombolan kita pada jomblo kan, ih apaan sih lu, apaan sih kowe, ngapa kowe pacaran baik bucin temen, gitu kan. Tapi saya percaya orang itu ketika dia merasakan cinta, pasti dia akan menikmati bucin. Kalau dari teman-teman sendiri ini gimana sih? Setuju nggak sih dengan statement saya tentang kenikmatan dan keindahan bucin? Mungkin aku 50-50 sih. Aku 50-50. Karena gimana? Karena aku ya nggak munafik ya. Pasti aku butuh kasih sayang, butuh Butuh belai. Iya, enggak maksudnya butuh support, butuh kayak ya saling care lah, seperti itu. Pasti di circle tersebut bisa dibilang bucin. Tapi terkadang kalau hal tersebut dilakukan secara berlebihan, secara keterlaluan, itu akan menyebabkan, menurut saya pribadi itu menyebabkan kayak kok nggak pas temen itu ini dilakukan, kok nggak sesuai temen ini dilakukan. Jadi contohnya semisal Jujur aja, aku bucin banget. Serius li bucin. Saya tidak. Ya, kan di sini persepsi pribadi, cuy. Kita nggak saling menjatuhkan. Yang penting nanti pun kalau saya bisa kamu tanyain kenapa sih kamu bisa bucin, ya tanyain aja kenapa kamu nggak bisa bucin, itu bisa ditanyain aja. Tujuan diskusi ini gini, diskusi santuy, bukan diskusi birokrasi, santai aja. Sebelum mengakhiri acara ini, tolong berikan satu kalimat untuk satu orang yang kita cintai. Kamu mencintainya, kamu mencintainya, aku mencintai siapa sih? Enggak, di sini kan utama kita kan di tentang perasaan cinta. Jadi kita mengutarakan, Iya, lama lagi. kita mengutarakan buat mereka dengan satu tujuan kan seperti itu. Mas, waktu ya? Durasi mas. Ya dari siapa Al? Ya nggak usah siapa. Barengan saja. Menurut kalian itu cinta itu apa? Satu kalimat saja. Cinta itu apa? Menurut kita. 1, 2, 3. Cinta itu 1, 2, 3. Bullshit. Cinta itu enak. Bullshit. Cinta itu enak. Hah? Rumit. Bullshit. Cinta itu enak. Bullshit. Cinta itu enak. Bullshit. Bullshit tau gak?